Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelafus di mana saya berada, jumpa lagi bersama saya di Kelafus Sukacita. Kita hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang selalu meneguhkan dan membuat kepada kita tetap percaya, berharap penuh pada kasih karunia Tuhan. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama terdapat di dalam surat pertama Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Mari kita berdoa. Tuhan, firman yang hidup, terangi hati kami selalu dengan roh-Mu agar kami dapat memahami secara sederhana perkataan firman. Bicaralah karena kami telah siap dengar firman. Amin. Sekali lagi, surat pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 berkata, kita tahu bahwa kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang mempunyai hidup kekal di dalam dirinya. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Bagian firman Tuhan dari surat pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 ini menegaskan bahwa kasih kepada sesama adalah bukti nyata bahwa seseorang telah diselamatkan dan memiliki hidup baru di dalam Kristus. Sedangkan kebencian adalah tanda kematian rohani. Karena itu Rasul Yohanes mengajar orang percaya bahwa iman tidak hanya diukur dari kata-kata, melainkan dari perubahan nyata secara radikal dalam cara hidup setiap hari. Nah, itulah sebabnya pada ayat yang ke-14 ini berkata bahwa sebenarnya kalau kita mengatakan kita telah diselamatkan, maka itu artinya kita telah hidup, kita telah berpindah dari maut kepada hidup. Bagaimana caranya? Itu semua telah dikerjakan dalam karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 berkata bahwa sama seperti Aku mengasihi kamu, demikianlah sekarang kamu juga saling mengasihi. Bagian ini yang menjadi rujukan untuk setiap orang telah menyatakan dirinya kepada orang lain melalui kasih. Itu harus dinyatakan benar-benar, bukan karena untuk mencari perhatian, untuk ambisi pribadi, kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Karena banyak orang bisa saja menyatakan kasihnya kepada orang lain hanya untuk kepentingannya. Biasa saja. Tetapi apakah itu benar karena ia telah berpindah dari maut kepada hidup? Kita melakukan segala sesuatu karena sebenarnya Tuhan telah melakukannya lebih dahulu kepada kita. Kita mengasihi orang lain karena sebenarnya Yesus telah mengasihi kita lebih dahulu. Jadi menyatakan diri kepada orang lain dalam kasih itu karena sebenarnya Tuhan Yesus telah mengasihi kita lebih dahulu. Kita punya kasih kurang. Kasih kita terlalu lemah dan tidak cukup untuk mau menyatakan itu kepada orang lain. Karena sebenarnya kasih kita yang sekarang ini itu adalah karena Tuhan di dalam Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Tetapi ingat, pada ayat yang ke-15 berkata bahwa setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Tidak secara fisik, tetapi secara rohani. Sebenarnya pembunuhan itu terjadi karena ada akar kebencian, iri hati. Ketika Adam menikmati atau makan buah yang dilarang Tuhan, apakah dia mati? Tidak secara fisik, tetapi secara rohani. Ia telah mati. Nah, seseorang yang telah membenci saudaranya, iri kepada saudaranya, artinya dia pembunuh karakter, pembunuh mental secara rohani. Gosip juga bisa jadi. Isu, menyebarkan isu kemana-mana. Tanpa kita sadari kita telah melakukan segala sesuatu yang sebenarnya melemahkan dan mematikan spiritual orang lain atau sesama kita. Nah, sebenarnya bagian ini dari ayat yang ke-14 tapi juga pada ayat yang ke-15 ini, pernyataan daripada Yohanes ini sangat membuat kita untuk harus berhati-hati. Karena sebenarnya seorang pembunuh itu tidak ada dapat bagian dalam kerajaan, tidak ada dapat bagian dalam hidup kekal. Karena akar daripada dosa itu juga adalah kebencian, iri. Nah, kita tidak bisa pungkiri hal ini karena bagian ini juga menjadi bagian realita kita setiap hari. Tanpa kita sadari, kita telah main peran untuk melakukan yang sebenarnya menjadi ketiadaan kasih. Kain
telah memiliki ketiadaan kasih. Ada kebencian yang mendalam sekali, iri hati kepada Habel, sehingga ia dapat membunuhnya. Akar daripada pembunuhan adalah kebencian, iri hati. Nah, sebenarnya bagian yang telah menjadi realita kita setiap hari. Kasih itu adalah standar hidup orang percaya dari firman, dari kebenaran. Kasih itu bukan rumusan kamus, bukan kata-kata atau definisi pengertian manusia. Tidak. Kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu adalah bukti nyata. Kasih itu adalah bagian tindakan yang penuh empati. Karena itu kasih bukan rumusan kita. Lebih dahulu Allah mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Itu kasih Allah. Kasih yang berempati, kasih yang berkorban untuk orang lain. Kalau itu untuk kita, Allah buat saja. Demikian juga mengasihi orang lain, itu maksud Allah kepada kita melalui Yesus. Dengan demikian, apa yang kita buat hari ini, siapapun kita, dimanapun kita berada, nyatakan kasih itu bukan karena kepentingan, ambisi pribadi kita, keegoisan kita, tetapi kita mau menyatakan bahwa apa yang kita buat itu karena Tuhan lebih dahulu buat kepada kita melalui dirinya. Kasih itu sempurna, semua akan berakhir, tetapi kasih itu adalah hakikat Allah yang juga harus dinyatakan dalam hidup kita setiap hari. Tanpa itu kita tidak cukup untuk mau buat segala sesuatu, karena sebenarnya kasih itu harus kita bayar, harga itu harus kita nyatakan. Kalau itu Yesus telah buat, maka dinyatakan kepada kita juga untuk melakukannya kepada setiap orang sesama kita tanpa batas. Kasih itu lintas batas, lintas budaya, lintas agama, lintas segala sesuatu. Karena kasih itu adalah hakikat Allah yang sempurna. Kita boleh menyatakan itu dalam hidup kita kalau itu menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberkati kita dari firman ini. Nyatakanlah yang terbaik kepada Tuhan, karena dalamnya kita telah melakukan yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib dan sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kasih itu nyatakan setiap kami, untuk kami juga dapat menyatakan kepada orang lain dengan tidak pura-pura, dengan tidak punya kepentingan pribadi, tidak ambisi yang berlebihan, tetapi kasih itu adalah hakikat Allah yang harus kami nyatakan. Nyatakanlah itu kepada kami, dan biarkanlah kami menyatakan juga kepada orang lain seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.